Persis seperti yang Pak Dokter sampaikan ya Pak ya, tentang pengawasan, pengecekan, termasuk juga bagaimana mengirimkan dengan tepat waktu. Ini saya juga tertarik dengan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, menyampaikan ada kekhawatiran dimasaknya jam 12 malam, dikirimnya, dimakannya jam 12 siang. Ini juga pengaruh ya Pak Dokter ya? Ya itu quality control tadi, bahwa BGN itu kan ada standar berapa jam. Kalau sampai SPPG melanggar itu ya kita kasih punishment kan gitu kan. Makanya SPPG yang mengalami keracunan itu ya harus diaudit. Kemudian kesalahannya ada di mana? Apakah bahan makanannya? Paling sering tuh bahan makanan, paling sering. Bahan makanan. Ya. Ataukah karena basi ya, karena sudah terlalu lama dimasak. Kalau basi bisa diidentifikasi, pasti bau. Makanya edukasi kepada murid, anak-anak itu harus betul-betul kalau orang dewasa, kalau kita mau makan gitu ya, kan tahu kan, oh ini basi, nggak jadi dimakan kan. Nah, tapi kalau anak-anak itu kan harus dikasih edukasi kan gitu loh. Soalnya mungkin sudah terlalu percaya sama pemerintah gitu Pak Dokter. Wah ini kalau di pemerintah pasti yang terbaik gitu. Masa basi, pikirnya gitu mungkin Pak Dokter. Ya basinya itu bukan dikarenakan disengaja. Ya, apakah nanti di dalam perjalanannya itu lama sehingga bisa menyebabkan basi. Yang ketiga, ada 1000 yang basi cuma 10. Itu juga bisa kan gitu. Yang sisanya tidak basi kan itu loh. Baik. Jadi siapapun mau restoran sebaik apapun, saya juga pernah makan di restoran bintang 5, saya keracunan juga kan gitu loh. Nah, artinya kita harus diedukasi gitu loh. Udah pasti ada tanda bau, terus ada tanda nggak enak di mulut, tuh harus segera dihentikan. Nah, untuk SPPG-nya tadi didampingi, dievaluasi, dimonitor. Kalau dipaksa untuk ada sertifikat ya nggak apa-apa itu, tapi sertifikat itu juga tidak menjamin terbebas dari keracunan. Karena yang bisa menjamin terbebas dari keracunan adalah edukasi kepada tukang masaknya, SPPG-nya, termasuk kepada muridnya. Yang kedua adalah quality control. Ada orang quality control di situ, sebelum dikasih dicicipi dulu atau bagaimana. Jadi seperti itu. Itu yang bisa menolong, gitu loh. Yang disampaikan ya kan? Pak Dokter ini juga sama seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pak Dokter, tentang sertifikasi. Jadi Menteri Kesehatan menyebut sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyiapkan MBG nih Pak, masih belum punya sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Kita simak dulu ya Pak berikut ini. Tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Pak, berarti dalam sebulan ini kalau misalnya SPPG itu tidak punya SLHS akan ditutup gitu? Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN ya, karena itu wewenangnya BGN. Tapi sejauh ini SPPG yang sudah punya SLHS ada berapa sih Pak? Sejauh ini sudah berapa? Datanya saya belum lengkap ada di saya, tapi saya tahu bahwa sebagian besar masih dalam proses untuk bisa mendapatkan. Berapa persen kira-kira Pak? Untuk para Persentasenya berapa? Sebagian besar belum, ya. Pak Menkes ini kan kalau di SPPG itu juga ada ahli gizi. Kaca. Ya. Itu ada pantauan nggak sih? Ya, ahli gizinya sekarang sedang dipersiapkan dan untuk sementara nanti akan kita bantu dari puskesmas. Udah ya. Itu yang disampaikan Pak Dokter tentang sertifikasi dan quality control ditambahkan oleh Pak Dokter tadi. Karena memang kalau dipikir-pikir misalkan anak-anaknya sudah diedukasi bahwa dia bisa menjaga dirinya, kalau makanan sudah bau dia tidak akan memakannya begitu. Berarti kan dari sisi si MBG-nya ini tidak kemakan, jadi sia-sia ya Pak ya. Jadinya bisa penuh tuh, nggak ada yang bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan. Nah itu juga penting untuk dari sisi bagaimana si program MBG ini berjalan dengan baik ya Pak. Ya, itu kan untuk memitigasi resiko terjadinya keracunan.
Saya kembali lagi kepada sertifikasi. Sertifikasi itu kan diperiksa pada saat itu. Dapat sertifikat. Minggu depan kan belum tentu sama. Dan tidak ada jaminan untuk bebas dari keracunan. Pada saat SPPG mengajukan kepada BGN, disitulah dicek. Walaupun tidak ada sertifikasi, dicek kelayakannya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua itu tadi standar sudah ada, implementasi di bawah. Pegawai SPPG-nya apakah sudah terinformasi semua atau enggak. Nah, menurut saya ke depan edukasi dan pengawasan itu sangat dibutuhkan ya. Dan toh ini secara statistik kan sangat kecil ya kejadiannya. Ini kalau dipikir-pikir sebenarnya mungkin bisa belajar sama franchise makanan di seluruh Indonesia Pak ya, yang bisa menyebarkan ke seluruh Indonesia. Ini kan juga ada quality controlnya, juga ada sertifikat dari si koki-kokinya itu Pak ya. Mungkin bisa belajar dari sana mungkin pemerintah kita Pak. Itu pun ada keracunan juga gitu loh. Cuma jumlahnya tidak banyak gitu loh. Karena itu sebuah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Yang bisa kita lakukan adalah diminimalisir karena sifatnya massal gitu loh. Sifatnya massal. Kita hanya bisa mencegah dan mengawasi, kan itu aja. Ini kan jumlahnya ribuan kan. Terakhir ini berarti dilanjutkan apa dihentikan sementara untuk evaluasi dulu Pak Dokter kalau dari ID rekomendasinya Pak? Saya kira MBG harus tetap lanjut karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, cakupannya perlu diperluas. Kalau ada SPPG yang tadi yang menyebabkan keracunan, lakukan investigasi segera. Apakah itu bentuk kesengajaan, pelanggaran SOP, ataukah tidak, itulah. Kalau bentuk kesengajaan langsung dihentikan, gitu loh. Jadi jangan sampai niat mulia MBG ini hanya gara-gara setitik rusak semuanya, jangan. Karena ini bisa dicegah, gitu loh. Kalau dilakukan pengawasan, jangan kita mengacu pada tatanan administratif aja, tapi implementasi di bawah, gitu loh. Ya kan? Jadi seperti itu. Kami memberitakan itu berupaya berimbang ya Pak Dokter ya. Jadi ada informasi tentang keracunan, tapi juga nggak sedikit dari beberapa daerah yang menerima manfaatnya dengan baik dari MBG ini Pak. Cuman sayangnya masyarakat yang menonton nih Pak lebih cenderung khawatir Pak, meskipun pemberitaannya berimbang begitu Pak. Semoga dengan yang kita diskusikan ini bisa merubah mindset bahwa masih ada harapan positif ya Pak untuk program MBG ini Pak Dokter. Iya, ini harapan positif dan ini baru berjalan 11 bulan. Saya yakin semakin ke depan semakin ada perbaikan dan semakin masyarakat mendapatkan manfaatnya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Dokter terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami. Semoga ke depan lebih banyak kabar baiknya dari program MBG ini Pak. Selamat malam Pak Dokter. Assalamualaikum.